Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian dapat mengenal kisah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Untuk dapat mengenal kisah Nabi Muhammad, kita harus mengetahui biodata tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah, tepatnya hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena tepat 21 hari sebelum Nabi dilahirkan, terjadi sebuah peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Jadi saat itu Ka'bah diserang oleh pasukan bergajah. Akan tetapi Allah menolong kaum muslimin dengan cara mengirimkan segerombolan burung ababil, yang akhirnya burung-burung tersebut melempari pasukan bergajah dengan batu yang berasal dari api neraka. Akibat lemparan tersebut, pasukan bergajah lumpuh total. Akhirnya Ka'bah tetap berdiri kokoh sampai sekarang. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita akan mengenal siapa saja sih keluarga Nabi Muhammad SAW. Dari keluarga ada ayah bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kakek dari Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah bernama Abdul Muthalib, sedangkan kakek dari pihak ibu bernama Wahab bin Abdul Manaf. Paman Nabi Muhammad ada Abu Thalib, kemudian Hamzah, ada Abu Lahab, dan Abu Jahal. Baiklah anak-anak, itu biodata dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Nah, pertama Nabi Muhammad sejak dalam kandungan sudah ditinggal wafat oleh ayah tercinta, dan ibunya pun meninggalkan Nabi Muhammad saat Nabi sudah berusia 6 tahun. Untuk selanjutnya kita akan mengenal sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sifat yang pertama dimiliki Nabi Muhammad adalah sifat baik hati. Jadi semasa kecil Nabi Muhammad termasuk anak yang sangat periang dan baik sama teman-temannya. Nabi Muhammad tidak pernah bertengkar, tidak pernah berkata kasar, tidak pernah berbicara kotor, dan baik untuk semua orang. Tentang sifat Nabi Muhammad ini ada hadis dari Imam At-Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
daimal bishri sahlal khuluqi layyinal janibi laisa bifaddin wala ghalidin. Yang artinya Rasulullah itu selalu ceria, berakhlak sederhana, lemah lembut dan tidak pernah kasar. Jadi sama teman-temannya Rasulullah terkenal dengan sifat yang sangat baik dan lembut, menyayangi fakir miskin, menyayangi anak yatim, menolong dan baik dengan para janda. Jadi karena kemuliaan sifat Nabi Muhammad ini sampai Allah mencantumkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya Allah telah menetapkan Nabi Muhammad sebagai orang sebaik-baiknya akhlak. Nabi Muhammad terkenal dengan akhlaknya yang sangat agung. Nabi Muhammad diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk menebar rahmat, untuk menebar segala kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya, terutama untuk umat Islam. Yang kedua, Nabi memiliki sifat pemaaf. Nabi ini sangat pemurah. Jadi ketika ada orang yang memusuhi Nabi, Nabi tidak balas memusuhinya. Bahkan Nabi mendoakan agar mereka-mereka yang memusuhi Nabi Muhammad diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali orang yang memusuhi Nabi. Ada Ikrimah, ada Hindun, ada Abu Sufyan. Jadi mereka ini sangat benci sekali terhadap Nabi Muhammad. Tapi Nabi tidak pernah balas membenci mereka. Nah, Nabi juga pernah dilempari batu oleh penduduk Taif saat Nabi berdakwah. Tapi Nabi tidak membalas perbuatan mereka. Nabi malah mendoakan agar penduduk Taif segera memeluk agama Islam. Untuk selanjutnya, sifat Nabi yang ketiga yaitu jujur atau as-siddiq. Jadi Nabi Muhammad ini tidak pernah berkata bohong. Beliau sangat jujur sekali sehingga beliau diberi julukan Al-Amin, yang terpercaya. Jadi Nabi Muhammad tidak pernah membohongi teman-temannya, ibunya, dan orang-orang di sekitarnya. Nabi selalu berkata benar. Karena kejujuran Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad pernah dipekerjakan oleh Siti Khadijah untuk menjual dagangan Siti Khadijah di pasar. Dan alhasil dagangan Siti Khadijah laris manis. Baiklah anak-anak, di bulan mulia ini, bulan Maulid atau bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tugas kita hanya bagaimana kita mencontoh atau meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Dari sifat baik hati kita bisa mencontohnya dengan cara kita bersikap ramah kepada orang, menghormati orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, tidak pernah berkata kasar sama temannya saat bermain, kemudian tidak pernah membentak orang tua. Nah, itu contoh dari sifat baik hati yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kemudian dari sifat pemaaf. Ayo, ada nggak di sini yang pernah marah bahkan dendam terhadap orang? Nah, sebaiknya itu dihilangkan dan kita lebih baik memaafkan kesalahan mereka daripada kita mendendam amarah terlalu lama. Jadi tidak usah dendam, tidak usah balik membenci orang yang memusuhi kita, ya. Kemudian dari sifat jujur, marilah kita menjadi pribadi yang jujur dengan cara jangan pernah berbohong dari hal-hal kecil. Misalnya saat disuruh orang tua untuk membeli sesuatu di warung, ada sisa uang, ya harus kita kembalikan. Kemudian contoh yang lainnya adalah hal-hal kecil yang bisa kita lakukan adalah kita tidak boleh curang saat bermain. Itu contoh dari sifat jujur. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Bu Swa minta maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang jelas atau salah. Nah,
Pesan Bu Uswat, selalu jaga kesehatan, hidup bersih, berbakti kepada kedua orang tua di rumah, dan ingat sholat 5 waktunya. Akhir kata, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.